Jadi yang namanya fungsi itu bukan titik istilahnya. Kalau kurva itu kan gambar dari sebuah fungsi. Kalau gambar terdiri dari titik-titik yang dihubungkan. Karena banyaknya terhingga sehingga akan membentuk sebuah garis atau apa kurva. Tapi fungsi itu adalah f(x) sama dengan y. Atau contohnya y sama dengan x kuadrat. Dia nggak punya titik. Fungsi itu punya nilai. Nilainya adalah y. Kalau memang fx sama dengan y. Nilai fungsi f adalah sama dengan y. Dia punya x dan y. Nilai fungsinya y. Untuk x tertentu, nilai fungsinya y. Karena f itu sebagai fungsi yang memetakan x terhadap y sebagai nilai fungsinya atau petanya. Ya kan? Jadi nilai fungsi, hanya punya nilai fungsi. Misalkan x tertentu, 2 katakanlah, f2 kalau fungsinya adalah x kuadrat, maka nilai fungsinya adalah 2 kuadrat atau sama dengan 4. X di sini variabel bebas, tidak terikat apapun. Dalam bilangan real, dia teridentifikasi, terdefinisi. Berapapun nilai X, nilai Z-nya pasti ada. Iya kan? Sehingga X itu berapapun adanya. Karena dia di bilangan real, dia nggak punya nilai minimal, nggak punya nilai maksimal. Kalau X aja nggak ada yang minimal, nggak ada maksimal. Z-nya juga akan demikian, iya kan? Z-nya kan tergantung dari X. Kalau X-nya aja sendiri nggak punya nilai minimal. Anda mau mengatakan nilai minimal berapa dalam bilangan real? Nggak ada yang minimal, nggak ada yang maksimal. Anda mengatakan minta hingga atau tak hingga itu bukan bilangan. Iya kan? Karena dia tak terbatas bilangan real itu. Sehingga dia nggak punya. Nggak ada titik X yang maksimal maupun minimal. Begitu juga dengan Y. Akibatnya seperti itu. Karena Y itu tergantung pada X. Lantas bagaimana konsep seharusnya adalah di mana nilai fungsinya f itu pada x tertentu itu berada masih pada bilangan real juga karena x-nya juga merupakan bilangan real. Karena tergantung dari nilai x, maka nilai fungsinya dalam arti ini y itu mengikat pada nilai x. Nah, kita mau mencari nilai fungsi x. Sebenarnya bukan mencari nilai fungsi f ya. Kalau saya benarkan tadi Mbak Mega mengatakan titik fungsi, bukan titik. Apakah nilai fungsi? Juga bukan nilai fungsi. Bukan nilai fungsi minimal ataupun nilai fungsi maksimal. Tetapi yang kita cari adalah nilai X-nya. Yang membuat nilai fungsi F itu adalah maksimal atau minimal. Jadi yang kita cari sebenarnya itu X-nya, bukan nilai fungsi F dalam arti Y. Bukan. Paham maksud saya? Jadi kita mau mencari nilai X yang membuat nilai fungsinya adalah minimal atau maksimal. Bisa dipahami ya? Jadi begitu. Yang kita cari sebenarnya bukan nilai fungsinya, tetapi nilai variabel X. Kenapa kok dicari? Sebenarnya X itu kan bebas ya, bebas berapapun X-nya boleh sah-sah saja. Karena X merupakan variabel bebas. Masalahnya kita mau mencari dari bebasan X itu siapa yang menyebabkan nilai fungsi F dalam arti sini adalah Y itu akan menjadi minimal atau maksimal. Pasti di sini adalah X tertentu. Ya. Jadi di sini adalah X tertentu yang menyebabkan nilai fungsinya adalah menjadi maksimal atau minimal. Tertentu, namanya tertentu. Pasti butuh metode untuk mencari.
Nah, untuk mencari nilai X yang menyebabkan nilai fungsinya adalah minimal atau maksimal, metodenya adalah sesuai dengan aturan kalkulus. Satu-satunya metode adalah dengan cara menurunkan pertama terhadap X dan samakan dengan 0. Itu cara metodenya. Jangan lupa, samakan dengan 0, jangan ditinggal. Kenapa kok konsep itu dipakai? Karena menurut kajian kalkulus, bahwasanya kalau sebuah fungsi diturunkan terhadap variabelnya satu kali, artinya turunan pertama, dan disamakan dengan 0, itu artinya kurvanya tidak naik, tidak turun, artinya stagnan. Stasioner. Kenapa? Karena turunan pertama sama dengan 0. Itu artinya dia nggak naik, nggak turun. Kalau turunan pertama positif lebih dari 0, maka dia naik. Kurvanya yang naik. Kalau sebaliknya kurang dari 0, maka dia turun. Maunya kan nggak naik, nggak turun. Berarti samakan turunan pertama dengan 0. Sehingga dia bisa menjadi stagnan. Namanya stagnan itu nggak naik, nggak turun. Nah, posisi stabil di sini stagnan itu bisa diartikan dalam posisi puncak, yaitu maksimum, atau lembah, yaitu minimum. Sehingga di sini dalam turunan pertama sama dengan 0, itu bisa dua alternatif, minimum atau maksimum. Paham ya? Tapi di sini konsepnya belum selesai. Tujuan kita itu apa tadi? Ingat, tujuan awal kita adalah bukan sekedar mencari nilai fungsinya minimum atau maksimum, bukan. Tetapi mencari nilai fungsinya minimum. Dalam konsep pembahasan kita adalah mencari nilai fungsi error yang minimal. Ya enggak? Konsep pembahasan kita melalui kalkulus adalah mencari nilai fungsi error. Jadi fungsi error yang kita bahas supaya dia minimal, maka harus kita cari dengan cara turunan pertama terhadap variabelnya. Variabelnya apa di situ? Variabel dalam fungsi error yang bisa kita lihat adalah, ini adalah fungsi error ya, di mana ini Y, data real, dikurangi dengan regresi. Kan jadinya error kan? Error kuadrat, oke. Square error, dijumlah sigma, oke. Sum square error, SSE. Itu berarti fungsi jumlah kuadrat error. Itu kita minimalkan. Kita turunkan terhadap variabelnya. Variabel dalam fungsi ini siapa? Satu-satunya variabel adalah beta, bukan X, bukan Y. Maka kita turunkan terhadap beta karena dia satu-satunya variabel yang bisa menurunkan fungsi tersebut. Y nggak bisa, X nggak bisa karena dia adalah bukan variabel. Jadi kita turunkan terhadap beta dan samakan dengan 0. Pasti akan ditemukan beta yang menyebabkan nilai fungsinya adalah maksimum atau minimum. Karena di sini masih ada kata atau, belum tuntas. Kalau tujuan kita adalah minimum, meminimalkan fungsi, maka kita ada tahap kedua, yaitu tahapan apa? Tahap kedua. Turunan kedua lebih besar dari 0. Ya, itu tahapan kedua nggak boleh diputus. Turunan kedua dilanjutkan yang harus bernilai positif. Maka kita jamin yang kita cari tadi adalah mencari nilai beta yang menyebabkan nilai fungsi error menjadi minimal. Maka itu dijamin. Jadi nggak ada kata-kata atau maksimal kalau kita menggunakan turunan kedua. Paham sampai di sini? Ya. Nah itu tolong dicamkan, dipahami betul-betul. Kalau dulu waktu kalkulus oke lah, memang dia kalkulus 1
parameter 1 itu nggak butuh pemahaman kan ya. Yang penting bisa nurunin, bisa integral, ngitung-ngitung. Karena sikapnya teknis semester 1. Tapi kalau sudah semester tua itu sudah mulai berpikir filosofisnya, maknanya. Karena yang diuji komprehensif maupun ujian sempro dan apalagi ujian skripsi. Itu pemahamannya, bukan disuruh ngitung, ya kan? Lebih baik kita paham, nggak bisa ngitung. Daripada pinter ngitung, kalkulusnya A, tapi nggak paham. Ya nggak, Rip? Iya, Pak. Lebih baik gitu, lebih baik paham, daripada nggak paham, daripada pinter ngitung nggak paham. Kenapa? Kalau ngitung saja, sekarang itu kan banyak alat canggih, aplikasi yang ngitung, ya kan? Karena ngitung itu bukan tugasnya ilmuwan, ngitung itu tugas teknis. Alat program banyak untuk mencari turunan, integral, ngitung sebanyak apapun, no problem. Jadi nggak masalah, nggak bisa ngitung. Tapi jangan sampai Anda nggak paham maknanya. Gitu ya. Jadi nggak usah menyesal Mas Rip kalau kalkulus nggak dapat A. Iya, Pak. Bersyukur kok. Syukur. Yang penting paham. Nah itu. Oke, begitu ya pertanyaan pertama dari Mas Arif minggu lalu. Masih adakah yang perlu ditanyakan lebih lanjut? Silakan. Ya, kebetulan ya sekarang itu manfaat hikmah kuliah online itu bisa direkam. Semua bisa direkod, bisa diulang lagi. Jadi hikmahnya ada pandemi ini, semua kuliah bisa direkam, bisa dipelajari ulang. Seandainya tidak ada Zoom, tidak ada pandemi, insya Allah nggak ada rekaman kuliah kita lewat gitu aja, ya kan? Jadi syukur alhamdulillah hikmahnya salah satunya di perkuliahan bisa terekod, bisa terekam, bisa dipelajari ulang, dimaknai lagi dan bisa disimpan untuk kembali dibuka kalau misalkan nggak paham. Lanjut, ada masalah lagi silakan. Mungkin tambahan permasalahan yang muncul yang mulus dibahas. Nggak ada? Mas Arif? Mbak Melinda? Mbak Nia? Mbak Mega? Yang pembuktian Pembuktian yang nomor membuktikan persamaan 141 ke 143. 141 menjadi 143. Oke. Silakan siapa yang mau bahas. Kalau dulu yang bahas pertama itu Mbak Nia, mungkin sekarang yang gantian yang lain. Kan Melinda, Pak. Yang pertama Melinda. Oh, yang pertama dulu Melinda. Oh, itu. Terus yang kedua siapa yang mencoba? Bukti yang pertama 141 sehingga ekuivalen sama dengan 143 yang paling bawah itu minimal itu. Bagaimana argumentasi? Silakan. Mega udah siap, Pak. Ya, siapa Mega? Ya udah Silakan. siap. Mega. Boleh di-share screen. Kalau siap, kita stop screen-nya. Ya, jadi Ini tulisannya siapa, Mega? kenapa Pak? Tulisannya siapa? Saya sendiri Pak, Oh, ketik. gitu. Bukan tulisan artikel orang lain. Nggak ada Pak, adanya berbahasa Inggris artikel. Yes, lanjut. Nah, ini pengerjaannya ya dari saya ambil referensi di internet berbahasa Inggris. Ini yang saya pahami seperti ini.
Nah, jadi kan ini persamaan 141 ya. Saya misalkan dalam fungsi S. Nah, kemudian di mana lambdanya ini tuh merupakan konstanta positif atau lebih dari sama dengan 0. Nah, karena dianggap konstanta positif, maka memiliki akar kuadrat positif. Nah, terus saya misalkan V dengan V kuadrat. Kemudian definisikan sebuah matriks baru X dengan penambahan konstanta V itu tadi yang berordo P kali P menggunakan perkalian dengan matriks identitas. Matriks baru X-nya itu dimisalkan X bintang ini. Nah, jadi di sini maksudnya kan matriks X biasa yang sudah pernah kita kenal kemudian ditambahkan dengan konstanta V. Nah, tapi kan V ini masih berupa konstanta. Nah, kalau dimasukkan ke matriks jadinya kan harus dengan matriks identitas biar penambahan dengan matriks X-nya itu ya aturannya kan seperti itu. Kemudian didefinisikan juga matriks baru Y dengan penambahan 0 yang berordo P kali 1. Nah, saya didefinisikan dengan Y bintang. Nah, isinya itu matriks Y yang biasanya itu yang n kali 1 ya atau K plus 1 kali 1 ditambah dengan matriks tambahan dengan penambahan 0 yang berordo sama dengan Y-nya. Kemudian ketika vektor Y-nya itu kan berupa vektor ya, karena ordonya kan P kali 1. Ketika vektor Y diperpanjang hingga P sama dengan 0, yang ada di ujung Y bintang, sehingga diperoleh fungsi dari hasil penambahan hingga P, yaitu bukan P sama dengan 0 ya, diperpanjang hingga P yang isinya sama dengan 0. Iya. Bukan P sama dengan 0. P sama dengan 0, panjangnya berapa? Iya. Diperpanjang hingga P yang isinya sama dengan 0. Jadi 0, 0, 0, 0 gitu maksudnya. Sampai P kali. Bukan sama dengan 0. Ya, gitu Pak. Maksudnya. Salah ngomong. Yaitu jadinya kan fungsinya Y min X beta ya. Nah, Y-nya jadinya ini 0 karena kan diperpanjang tadi 0, 0, 0, 0 itu jadinya di sini 0. Kemudian di sini X. X-nya kan kalau diperpanjang juga ini tadi ada penambahan V. VI tadi kan. Jadinya di sini V, VI atau V. Berhubung di sini sudah ada matriks beta, betanya udah berupa matriks, jadi I-nya nggak perlu ditulis lagi. Jadinya tinggal langsung V aja. Nah, kemudian dikuadratkan. Nah, ketemu karena ini kuadrat kan, jadinya kan V-nya V kuadrat. Nah, di awal tadi kan sudah didefinisikan. V kuadrat itu sama dengan lambda. Nah, jadi kita substitusi saja. Kita ganti V kuadrat sama dengan lambda. Lambda kali beta cap kuadrat. Nah, beta cap kuadrat ini itu kan sama aja dengan beta transpos kali beta. Ya kan? Ini sama yang ini karena kan beta itu berupa matriks, jadinya kalau diganti ke matriks itu jadinya beta transpos beta. Seperti itu. Nah, jadi dari fungsi dari persamaan 141 itu bisa dijabarkan seperti ini. Jadinya ini kan Y sigma dari Y min sigma X beta kuadrat. Nah, karena ini matriks ya, jadinya matriksnya itu bisa karena matriks itu perkalian matriksnya itu menggunakan transposnya. Jadi Y min X beta transpos dikalikan dengan Y min X beta.
kemudian ditambahkan dengan ini tadi, lambda dikalikan beta transpos beta. Nah, karena kan ini ada penambahan ini kan, jadinya ada penambahan lambda beta transpos beta. Nah, berhubung itu karena ada penambahan ini, terus sebelumnya kan tadi sudah didefinisikan matriks baru X bintang dan Y bintang tadi. Terus ketemunya kan penambahan lambda beta transpos beta. Jadinya ditulis ulang ini jadi Y bintang min X bintang beta transpos dikalikan Y bintang min X beta transpos. Nah, karena ini sudah berupa matriks baru tadi dengan penambahan ini ya, penambahan lambda beta transpos beta. Nah, jadi ini bisa disederhanakan jadinya sama dengan persamaan 14.3. Seperti itu, Pak. Oke, jadi ini bukti yang diperoleh dari Mbak Mega bahwasanya persamaan 41 sama dengan paling bawah atau 43 dengan penambahan perpanjangan matriks X dan Y dengan isian 0. Silakan dikomentari pertanyaan yang lain, silakan. Nggak ada. Kalau gitu saya tanya. Mbak Mega, Ya, Pak. mana yang mukanya Mbak Mega? Sampean di sini ada penambahan nilai-nilai dari sebuah matriks maupun vektor dengan nilai-nilai 000 sebanyak diinginkan. Menurut aturan matematika dalam arti ini adalah aljabar matriks, diperbolehkan tidak? Legal enggak penambahan nilai 0 pada sebuah matriks ataupun vektor? Boleh, asalkan ordonya sama, Pak. Artinya kalau aslinya X-nya ordonya 2 kali 2 ditambahin 00, 2 kali 2 begitu dapat. Mana? Belum tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Belum tahu. Belum tahu. Artinya kelegalan itu harus berdasarkan payung hukum yang akan dikatakan legal. Kalau nggak ada payung hukumnya itu nggak bisa. Artinya sesuai dengan aturan matematika ini diperkenankan, nggak diperbolehkan, nggak, alasannya apa? Nah, Saman belum tahu alasannya, tapi menggunakan ini, tambahan ini. Meskipun hasilnya sesuai dengan diinginkan. Tetapi tambahan tersebut legal tidak. Kalau tidak legal, maka hasilnya masih belum bisa diterima karena masih ilegal. Silakan ada yang lain tambahan penjelasan. Mungkin Mas Arif. Mana Mas Arif? Ini saya mau nambahin atau saya tanya, Pak? Kok tanya? Oh iya. Ini nambahin penjelasan, jangan nanya. Kalau nanya kan tadi nggak ada yang nanya, saya yang nanya, sekarang kok nambahin nanya. Satu dulu masalah diselesaikan. Sabar ya. Sabar ya. Yang lain silakan, atau Mbak Nia. Kalau Mbak Melinda nggak dengeran ya sekarang. Bisa pakai bahasa isyarat. Silakan Mbak Nia, kali tahu? Enggak tahu. Saya belum paham itu X bintang sama Y bintang itu bentuknya kayak gimana. Yang ada bintangnya. Oke, saya jawab ya. Jadi
Pertama, dengan menggunakan X yang isinya adalah data, ukurannya kan N kali P. Banyak variabelnya kan P ya. Ya. Panjangnya masing-masing N, banyak data. N kali P. Terus di bawahnya ditambahi dengan ukuran yang sesuai, yaitu ukuran isinya 0 dalam ukuran identitasnya itu berapa kali berapa? P kali P ya. P kali P di bawahnya. Ya kan? Ya. P kali P. Seharusnya itu menggunakan ukuran yang menyesuaikan dengan matriks X. Kalau misalkan Y-nya ditambahi sampai P ke bawah, berarti panjangnya kan N plus P, ya kan? Y bintangnya N plus P kali 1. Maka X-nya harus N plus P kali P. Ya toh? Jadi N plus P kali P. Sehingga ukurannya memang dibutuhkan P kali P. Paham nggak? Ya. Paham X ya? bintangnya kan, Pak. Jadi pertama kan N kali P miliknya X sendiri. Ya. Terus ditambahi bawahnya isinya 0 semua, ukurannya P kali P. Sehingga panjangnya kan menjadi N plus P. Lebarnya tetap P, berarti N plus P kali P. Paham ya? Nah itu antara tadi yang ditanyakan Mbak Nia, antara bintang dengan tidak bintang. Ya kan? Bedanya kalau ada bintang ada tambahan 0. Banyak tadi. Nah sekarang boleh nggak, legal nggak ini pemberian tambahan 0 pada sebuah vektor maupun matrik? Sekarang begini, vektor itu apa? Matrik itu apa? Kita harus memaknai, memahami betul maknanya apa. Nah kalau ada pelajaran tentang vektor, vektor itu misalkan 1, 2. 1, 2. Atau karena 1 aja, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 10, bilangan. Entah bilangan real, bilangan bulat. Itu kan berada di dimensi berapa? Belum tahu dimensi. Beda. 1,3. Titik 1,3. Bisa ya dilihat ya, titik 1,3. Itu pada koordinat kartesius bisa digambarkan 1, X-nya, Z-nya 3. Berupa titik kan? Itu Ya. dimensi berapa titik itu? 2. Dimensi 2. Dimensi 1. Dimensi 2 karena dia berada di titik 1 dan 3 di posisi dimensi 2. Jadi 1, 2, 1, 3. Nah kalau di dimensi ketiga berarti kan 1, 3, mungkin tambah lagi 5. Ya kan? Oke. Sekarang boleh enggak saya mengisikan dimensi 2 itu 0,1. 0,1. Boleh, Pak. Boleh. Dimensi 2 isinya 0,1 artinya X-nya 0, Z-nya 1. Iya kan? Tepat berada di bilangan 1. Iya kan? Iya, Pak. Tepat berada di bilangan 1, 0, 1. Kalau saya balik 1, 0, tetap sama, tetap berada di bilangan 1, cuma di X-nya. Kalau tadi kan di Z-nya, sekarang di X-nya. Kita tadi paham bahwa bilangan itu dimensinya adalah 1. Tapi kalau titik dimensinya 2. Bilangan tadi, bilangan 1, bisa saya tuliskan 1, 0 atau 0, 1. Berarti boleh. Dimensi 1 itu tercover pada dimensi 2. Ya enggak? Dimensi 1 itu tercover, mengcover. Di dalamnya ada dimensi 1 juga. Jadi vektor yang isinya X, Y itu boleh diisi angka berapapun, termasuk 0. Iya kan? Jadi kalau isinya termasuk 0, salah satu X-nya atau Z-nya 0, itu kan namanya dimensi 1. 0, 1, 1, 0, 0, 3, 4, 0. Salah satunya 0. Itu kan dimensi 1. Berada tepat pada garis. Ya kan? Itu dimensi 1. Tetapi kalau di luar garis, di bidang koordinat kartesiusnya,
kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Itu namanya dimensi 2. Iya kan? Nah, kalau ada 3, X, Y, Z, koordinatnya sumbu X, Y, Z. Dimensi berapa itu? Dimensi 3 dan seterusnya. Jadi kalau vektor isinya 3, maka dimensi 3. Kalau vektor isinya N, dimensi N. Iya kan? Ya. Ya, artinya kalau kita mengisi dimensi 1, dimasukkan ke dimensi 10, bisa. Isinya yang lain adalah 0. Tapi 0-nya harus urut di sini. Jadi misalkan dimensi 1 isinya cuma 1, maka bawahnya 0 semua. Sampai ke berapa? Itu akan masuk ke dimensi yang lain. Tapi nilainya tetap 1. Paham maksud saya? Jadi 1, saya ganti menjadi 1, 0. Itu sama. Saya ganti menjadi 1, 0, 0, 0, 0 ke bawah. Vektor ke bawah. Isinya 0 semua. Itu sama artinya. Dia posisinya berada di dimensi 1, meskipun kelihatannya dimensinya banyak. Tapi isinya semuanya 0. Paham? Ya? Karena apa? Dimensi 1 itu tercover pada dimensi 2. Begitu kok seterusnya. Tercover di dimensi atasnya. Tinggal nambahin 0 sepanjang dibutuhkan di dimensinya. Artinya di sini legal. Boleh, tidak merubah nilai. Nilai 1 sama tulis 1, 0. Vektor ya. Bukan 1, 0, 10 loh ya. 1 ke bawah 0. Bukan 1 ke samping 0. Kalau samping kan namanya 1 menjadi 10 nggak boleh kan ya. 1 menjadi 10 kan beda. Tapi 1 menjadi vektor 1, 0 boleh. Diperpanjang lagi 1, 0, 0 boleh. Kalau Anda nggak percaya bahwa itu legal, tolong digambar. Dimensi 1 titiknya di mana? Dimensi 2 titiknya siapa di mana? Itu posisinya tetap tidak merubah meskipun dimensinya banyak. Contoh, 1. 1 bilangan 1 di X1. 1, 0, ya tetap di X1. Ya kan? Karena Z-nya 0. 1, 0, 0 juga tetap 1. Mohon maaf tadi terputus ya. Aduh, yang enjoy-enjoynya, panas-panasnya. Padahal waktunya, kayaknya belum waktunya untuk keputus loh Zoom-nya, tapi nggak mungkin koneksinya sedang error. Wes, tadi penjelasannya kayak tadi, sekarang sudah down saya. Kalau sudah keputus sudah nggak panas lagi, sudah keputus. Jadi penjelasannya kayak tadi, bahwa penambahan 0 di sebuah vektor, asalkan 0 itu berurutan di orde selanjutnya, maka itu sah, legal. Tidak merubah nilai dari vektor tersebut, termasuk matrik. Kalau vektor sah, maka matrik juga sah. Kenapa? Karena matrik itu adalah kumpulan dari vektor. Karena waktunya tinggal 4 menit, barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, tapi kita punya waktu sedikit, 4 menit. Silakan. Tadi Mas Arif mau nanya, 3 menit. Apa? Nggak jadi. Nggak jadi apa sungkan sama Mega? Bukan. Waktunya singkat tuh. Hah? Waktunya singkat. Waktunya singkat. Ya nggak apa-apa, kan nanti jawabannya dibuat PR. 2 menit lagi. Udah ada? Ya, kalau nggak ada,
Hah? Ya, nanti. Hah? Nggak usah. Nggak usah. Aja, ya. Oke, kalau nggak ada atau memang belum bisa diajukan pada hari ini, mungkin minggu depan kita lanjutkan tentang diskusi ini karena permasalahan tugasnya kan belum selesai toh pembahasannya, masih ada satu lagi toh. Jadi minggu depan akan kita bahas selanjutnya untuk persamaan 1 menjadi persamaan ke-4 ya. Dan tugasnya Tiga lebih. ke persamaan 2. Oh ya, 3 ke-2. Itu kita akhiri dan semoga yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi lebih paham. Dan mohon maaf kalau memang terpaksa harus saya cut karena saya ada keperluan di jam 2 ini. Ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan. Ya memang awalnya tadi kalau seandainya semua lebih cepat juga akan lebih cepat karena tadi ada banyak keterlambatan. Sekali lagi kita maklumi dan mohon maaf karena koneksi banyak kekurangannya, tapi juga ada kelebihannya. Dengan ini kita bisa merekod, memutar ulang pemahaman yang kita bahas tadi. Tetap nanti kalau sudah terekod akan saya upload di YouTube dengan link di e-learning. Jangan lupa like dan subscribe. Saya iklan apa aja. Bukan begitu maksudnya. Alhamdulillah untuk bisa tahu, bisa mengulang videonya. Sehingga nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Begitu, kita alhamdulillah, semoga manfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.